200 Pak. Ayo. Enggak, jam 12 kurang 10. 11.50. Pas berarti ya. Saya berhenti di mobil ya. Tidak bang cepat. Jam 7 dah. Jam 5 dari. Hadir tokoh masyarakat, Cerdik Pandai, kemudian Pak Camat setempat, kemudian selanjutnya penghormatan kami kepada Bapak Asisten 2 Setdanal Aceh, Bapak Insumawardi yang ikut dalam rombongan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Gubernur yang terhormat, izinkan kami menyampaikan laporan tentang persiapan kegiatan peningkatan jalan batas Gaya Luwes Babah Road yang insya Allah kontraknya sudah kita lakukan penandatanganan di tahun 2020 kemarin di Desember dan akan berlangsung sampai dengan tahun 2022 yang akan datang. Sebelumnya mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas anugerah Allah kita pada hari ini telah diberikan kesehatan sehingga bisa berhadir dalam rangka ground breaking, yaitu sebagai tanda dimulainya pelaksanaan kegiatan dengan skema penanganan kontrak tahun jamak dalam rangka pencapaian target kemantapan jalan provinsi yang ada di Abdiah. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sedikit tentang kegiatan Multies yang akan kita laksanakan pada tahun 2020 sampai 2022. Bahwa berdasarkan Kegub nomor 620 1243 tahun 2015, bahwa ruas jalan ini sudah ditetapkan sebagai jalan provinsi. Maka itu kewajiban pemerintah untuk melakukan pembangunannya. Panjangnya sekitar 28 kilo. Jadi dari batas Galus ke Babah Road itu ada 28 kilo. Kondisi akhir 2019 itu masih ada 4 kilo yang belum teraspal, bahkan masih terjal. Jadi inilah yang akan kita tangani dengan MDC ini, dengan paket Multies kontrak ini. Nanti akan kita lakukan perbaikan grade sehingga akan mendapat kelandaian yang wajar dan ideal untuk sebuah jalan. Bapak Gubernur yang terhormat, bahwa kontrak ini telah kita lakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 23 Desember yang lalu. Adapun nilai kontraknya sebesar 117 miliar 801.900.000 rupiah. Setelah melewati proses pemilihan di Pokja WLP Biro Pengadaan Setdanal Aceh, telah ditetapkan pemenang yaitu PT Delta Batara Jaya Jasa Konstruksi dengan PT Kenpura Alam Nanggro KSO. Kebetulan tadi direkturnya hadir, tapi berhubung karena ada kerusakan motornya, beliau masih menyusul di belakang. Tapi hari ini depan kita Pak Romi mewakili dari perusahaan. Hasil akhir yang akan dicapai nanti setelah pelaksanaan kegiatan MSC ini terlaksana, insya Allah sepanjang 28 kilo Bapak Gubernur kita akan melakukan pengaspalan korbit. Jadi insya Allah jalan ini tuntas sebagaimana harapan bahwa kemantapan jalan provinsi yang telah Bapak Gubernur canangkan melalui skema Multies kontrak ini akan mencapai kemantapan di atas angka 98%. Isi jalan ini seiring waktu setelah status jalan ditingkatkan, maka
ada bahagian-bahagian yang harus kita perlebar untuk mencapai lebar standar jalan provinsi, yaitu 6 meter perkerasan dan aspal ditambah 2 meter bahu kiri dan kanan. Maka itu nanti di sini ada pelebaran widening. Persis di depan kita ini mungkin ini lokasi yang harus dilakukan widening. Kemudian ada rekonstruksi sepanjang 3 kilo 250. Ini banyak hal yang menyebabkan harus kita lakukan rekonstruksi karena dengan kondisi struktur tanah kita di sini rawan terhadap air dan curah hujan yang tinggi, maka nanti kita harus lakukan rekonstruksi. Tadi kami sudah jelaskan bahwa ada penanganan full depth, penurunan grade, perbaikan geometri jalan baik terhadap vertikal maupun horizontal, itu ada 4 kilo. Nah, akhirnya insya Allah ini akan kita laksanakan dengan aspal 2 lapis, yang lapis terakhirnya yaitu ACWC sepanjang 28 km. Dengan terlaksana proyek ini nantinya kita berharap yang saat ini masyarakat sangat mengeluh dengan kondisi jalan yang sangat berat, Bapak Gubernur sangat paham karena beliau sering hadir di sini. Dengan terlaksana nanti insya Allah waktu tempuh dari sekarang di atas 3 bahkan mencapai 5 jam, nanti kita harapkan bisa di bawah 2 jam. Kemudian tentunya dengan kondisi baik jalan ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, lancarnya arus barang dan jasa, dan tentu akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kami berharap kepada penyedia yang telah ditunjuk agar amanah ini benar-benar dilaksanakan secara baik. Bapak Gubernur, kita juga hadir di sini PPTK, tim kita dari PUPR. Mereka sudah membuat skema percepatan. Kami yakin kalau ini bisa dipenuhi secara kontrak, insya Allah harapan Bapak Gubernur bisa selesai tepat waktu, bahkan bisa lebih cepat. Kami yakin dengan keberadaan peralatan yang cukup, material yang tersedia, mudah-mudahan semua administrasi ADM-nya bisa dipenuhi agar nanti Bapak Forkopimda di sini juga bisa membantu kita, jangan nanti bermasalah di akhir. Kami yakin sekali lagi dengan sumber material yang cukup, peralatan yang cukup, dan SDM yang cukup, insya Allah ini bisa terlaksana tepat waktu dan bisa lebih cepat. Akhirnya sebelum kami akhiri, mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan sekaligus groundbreaking sebagai tanda dimulainya pelaksanaan kegiatan MBC peningkatan jalan batas Galus Babah Road sepanjang 28 km. Insya Allah kita berdoa kepada Allah agar bisa berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Demikian kita Bapak Teguh Samaindra, anggota DPR Aceh mewakili lembaga. Yang saya hormati, kita banggakan bersama Bapak Bupati Kabupaten Apia, Bapak Akmal Ibrahim. Terima kasih Pak Bupati untuk sekian kalinya kita berada di ruas jalan yang vital ini, dan mudah-mudahan ini silaturahmi kita terakhir sebelum jalan ini benar-benar mulus, insya Allah. Yang saya hormati seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Apia, Bapak Sekda dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Arif Subagio, terima kasih Pak Dandim. Yang saya hormati Ibu Nilawati SHMH, Ibu Kajari, terima kasih Ibu Kajari. Yang saya hormati Bapak Wakapolres, alhamdulillah Bapak Kompol Dendin. Yang saya hormati seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Apia yang sudah berhadir bersama kita. Yang saya cintai Bapak Camat, Bapak Geci, dan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan Kabupaten Apia yang sudah berhadir bersama kita. Terima kasih atas sambutannya, dan saya merasa terhormat setiap ke Apia selalu disambut dengan penuh kekeluargaan, dengan penuh persaudaraan.
Mudah-mudahan semua kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya juga memberikan penghormatan kepada rombongan gubernur kali ini yang tercinta Ibu Tim Penggerak PKK, Ibu Tia Erti Idawati. Ibu baju baru ya? Ya. Ya, kalau Ibu baju baru kita bersyukur karena insya Allah 2022 jalannya sudah baru ya Pak. Insya Allah. Bersama saya ada juga Bapak Asisten 2, Bapak Mawardi. Kemudian tadi yang sudah melapor pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Pemerintah Aceh. Tercatat ada juga Kepala Biro Humas Protokol Pak Iswanto hadir. Dan saya pikir Humas Protokol penting untuk mengekspos bahwa akhirnya insya Allah jalan ini didukung oleh semua orang, semua pihak. Terima kasih. Ibu sama Indra hadir juga bersama kita dan para ibu, para perempuan hebat. Saya yakin Pak Akmal tidak akan jadi bupati hebat kalau tidak didukung oleh ibu bupati yang hebat juga, insya Allah. Kalau Ibu Kajari memang sudah hebat. Saya baru kali ini ketemu Kajarinya tokoh perempuan. Selamat Ibu Kajari. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dinamika sebelum hari ini kita mencanangkan dimulainya pembangunan ruas jalan Babarat Batas Gayo luas ini. Tapi alhamdulillah atas kebesaran hati, kelapangan dada dan kebesaran jiwa semua pihak, akhirnya dinamika itu bisa kita lalui. Dan hari ini mimpi kita sudah mulai memberi tanda-tanda akan menjadi kenyataan insya Allah. Saya pikir semua ini tentu karena ridha dan izin Allah. Oleh karenanya kita terus harus bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, mudah-mudahan bukan jalan ini aja yang bertambah. Nanti ada jalan 30, ada pabrik kelapa sawit, dan ada lain-lain. Insya Allah kalau kita bersyukur. Selamat datang yang terhormat anggota DPRA juga, Bapak Edi Kamal, Dapil 10, turut bersama kita dari Simelu. Baik. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai umat tentu kita harus menauladani perilaku Rasulullah, menauladani akhlakul karimah, akhlak mulia yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Dan silaturahmi hari ini juga intinya karena kita adalah umat Rasulullah, maka silaturahmi tidak boleh putus. Kita juga bersyukur hari ini ada rekan-rekan media ikut bersama kita agar secara faktual dan secara aktual ini bisa diberitakan kepada masyarakat, agar masyarakat harapannya akan tumbuh, rencana-rencana bisnis ekonomi keluarganya sudah bisa disusun, karena insya Allah selambat-lambatnya akhir 2022 jalan ini sebagai konektivitas menuju Gayo luas akan sudah dapat kita gunakan. Bapak Bupati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemerintah Aceh dalam upaya percepatan pembangunan jalan provinsi sesuai dengan kewajibannya dan demi mencapai target lebih kurang 99% kondisi mantap, insya Allah pada tahun 2022 sudah menuangkan rencana ini sebenarnya dalam rencana pembangunan jangka menengah 2017-2022. Oleh karenanya, kalau kemarin ini gagal, maka pemerintahan Irwan Dinova juga bisa gagal. Karena ini sudah kita janjikan dalam rencana pembangunan jangka menengah, dan RPJM itu adalah kanun. Kalau ini tidak selesai, maka kita melanggar kanun. Oleh karenanya saya ingin meyakinkan sekali lagi kepada rakyat Aceh, utamanya rakyat Abdiya,
bahwa pembangunan jalan ini bukan untuk pencitraan, bukan untuk gaya-gaya, tapi pembangunan dan penyelesaian jalan ini adalah hutang yang harus dipenuhi pemerintah 2017-2022 di Aceh karena sudah menjadi kanun. Peningkatan jalan yang sudah dilaporkan oleh Bapak Perdi Kadis tadi kira-kira 28,47 km. Sebenarnya embrionya sudah direncanakan sejak tahun 1988 oleh Bapak Gubernur Ibrahim Hasan. Waktu itu namanya jaring laba-laba, Spider Network, kemudian menjadi Ladia Galaska di masa Pak Abdullah Putih, kemudian menjadi konektivitas di masa Pak Irwandi dan Abu Doto, dan di akhir-akhir ini namanya lebih dikenal sebagai proyek multi-years. Isinya sama saja, ya, tapi bagi saya pribadi sebagai anak bangsa, sebagai putra Aceh, cita-cita senior kita, guru-guru kita di masa yang lalu harus kita selesaikan karena memang sudah dimulai. Nah, sejak tahun 2019 dan 2020, tahapan yang lebih konkret persiapan pembangunan jalan ini sudah kita lakukan. Sebagaimana tadi dilaporkan, akhir tahun 2020, alhamdulillah kontraknya sudah ditandatangani, dan saya mengapresiasi rekanan pelaksana maupun konsultan pengawasnya sudah terpilih melalui proses lelang yang sesuai peraturan perundang-undangan didampingi BPKP. Mudah-mudahan rekanan baik itu kontraktor maupun konsultan pengawas sudah menjadi satu dengan tim pemerintah. Tidak ada lagi bahwa rekanan pihak lain, kemudian pemerintah pihak lain, dan penegak hukum pihak lain. Kita menjadi satu tim sekarang. Oleh karenanya kepada penegak hukum, Polda, Kejati, Polres, Kajari, mohon sama-sama kita awasi, karena lebih bagus mencegah kesalahan daripada nanti mengobati kesalahan tersebut. Mengobati kesalahan itu biaya negara juga banyak habis, tenaga banyak habis, dan yang terpenting waktu. Nah, tapi kalau sebelum melakukan kesalahan kita sudah ingatkan sebagai satu tim, maka kesalahan bisa kita hindari. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung keberadaan Jalan Babahret batas Gayo Luas, pemerintah Aceh juga membangun sambungannya antara Blangkejeren ke Tongra batas sampai batas Aceh Barat Daya, kira-kira 90 km. Jadi secara budget anggaran kalau dimulai dari Babahret hingga ke batas Aceh Timur itu kira-kira 600 miliar. Sebuah anggaran yang tidak kecil, oleh karenanya dituntut pula tanggung jawab yang bukan kaleng-kaleng, tanggung jawab besar, dan semua ini kita lakukan demi rakyat, demi bangsa dan negara yang kita cinta ini. Saya 5-6 kali sudah melalui jalan ini, Pak Bupati. Beberapa kesempatan ketemu Pak Bupati. Sebagai penguasa atau pemimpin saja kita sangat tersiksa melalui jalan ini. Ketika pelantikan Pak Bupati di periode kedua dulu bersama Pak Irwandi, saya melalui jalan ini sesudah menyaksikan saman 12.000 di Gayo Luas. Saya dapat informasi dari kerabat saya di Gayo Luas, dari Blangkejeren ke Abdia paling 3,5 jam, Pak. Berangkatlah saya kira-kira jam 5 sore, karena kira-kira katanya 3,5 jam. Saya rencanakan makan malam di Babahret. Ternyata sampai di Babahret itu jam 1 dini hari. Nah, alhamdulillah itu ada hikmahnya. Waktu itulah saya kemudian bertekad, ini kita saja dengan pengawalan, dengan mobil bagus 4x4, sangat
SARA melalui jalan ini, apalagi rakyat. Dan kali terakhir saya melewati jalan ini, waktu itu dalam rangka sosialisasi proyek Multiyears, kita ketemu di Singgamata dengan Pak Bupati. Ada 5-6 mobil rakyat sudah bermalam di jalan karena nyangkut karena jalannya yang tidak mungkin dilalui. Ketika kami tanya, menunggu mobil lain yang bawa kabel sling itu. Nah, ada beberapa kebiasaan rupanya di sini, ada mobil pickup yang suka membawa kabel sling yang nanti sepanjang jalan membantu rakyat yang mobilnya nyangkut. Nah, itu kan harusnya terjadi 40-50 tahun yang lalu, bukan saat ini. Oleh karenanya pada waktu itu saya menguatkan tekad saya untuk mengajak semua pihak mau memahami betapa pentingnya pembangunan batas Gaya Luas sampai ke Babaran. Nah, saya juga berharap secara daya ungkit ekonomi insya Allah pasti akan terjadi. Pertukaran orang, barang, komoditas pertanian yang menjadi khas Abdia akan dibawa ke Gaya Luas, ikan, kelapa dan lain-lain. Komoditas pertanian yang menjadi khas dataran tinggi akan dibawa ke Abdia dalam waktu yang singkat dan cepat. Nah, itu akan mengungkit pertumbuhan ekonomi. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, hutan, kawasan hutan sekarang sudah juga menjadi destinasi wisata. Kebun yang ditanami komoditi pertanian sudah menjadi tujuan wisata pula yang namanya agrowisata. Nah, mudah-mudahan selain bisa mengungkit perekonomian, punya daya ungkit ekonomi, kita juga berharap ini nanti menjadi titik-titik, tumbuh titik-titik yang menjadi tujuan wisata yang kita sebut sebagai agrowisata. Bapak Ibu sekalian, terutama milenial, anak-anak muda, generasi Z, COVID selama 2020 ini menyadarkan kita bahwa satu-satunya sektor yang masih tumbuh positif adalah pertanian. Tumbuh sekitar 30%. Jadi kalau periode pertama Pak Bupati dulu ada yang mengolok-olok beliau karena turun ke sawah, saya pikir olok-olok itu keliru. Karena selama 2020 COVID, Menteri Pertanian melaporkan kepada Presiden dan menginformasikan kepada seluruh gubernur yang masih tumbuh positif selama COVID adalah sektor pertanian. Oleh karenanya generasi muda sekarang jangan sungkan dan malu apalagi gengsi untuk terjun ke dunia pertanian, sektor pertanian. Tapi tentu pertanian harus dikelola secara industri, namanya agroindustri. Pemasaran pertanian harus dikelola dengan skema pemasaran modern, dengan internet, dengan jaringan pemasaran internasional, seperti apa yang dilakukan saudara-saudara kita di Thailand misalnya, di China misalnya. Kita sudah mencoba mengirim petani milenial tahun 2019, itu 30 orang ke Thailand, mereka belajar dari hulu sampai hilir, dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan sampai packing hasil-hasil pertanian. Di hilirnya ternyata kesimpulannya anak-anak muda kita sangat berminat terjun di sektor pertanian karena pertanian sudah dikelola secara industri, manajemennya sudah ditunjang oleh skema-skema manajemen modern. Bapak Ibu sekalian, pembangunan jalan ini sekali lagi adalah sebuah keharusan yang tidak boleh kita tunda lagi. Karena kalau tidak kita laksanakan tahun jamak dari 2020 hingga 2022, kita kehilangan momentum. Karena 2022 kemungkinan ada pilkada, atau 2023 atau 2024 fokus negeri ini akan beralih dari pembangunan infrastruktur ke penataan politik dan tata negara, sehingga saya khawatir nanti kita kehilangan momentum. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, bola ada di rekanan. Kontrak sudah kita tanda tangani. Semua kewajiban pemerintah, penganggaran, perencanaan, dan penyusunan administrasi, dokumen hingga
penetapan pemenang sudah. Nah, bola ada di tangan rekanan, termasuk pengawasannya oleh konsultan. Maka kami, aparatur negara, gubernur, bupati hingga bisi, kemudian Kapolres, Dandim, Kajari, DPRK tidak mau dengar lagi hujan deras Pak. Ketika panas nggak kerja, ketika hujan alasannya hujan, atau orangnya sakit Pak misalnya. Kalau COVID, angka kita sudah seminggu ini Aceh itu terendah Pak di seluruh Indonesia. Makanya saya sering mengatakan, nikmat apa lagi yang nggak kita syukuri? Nah, maka kita harus bersyukur. Rekanan, cara bersyukurnya selesaikan jalan ini tepat waktu atau lebih cepat dari kontrak, dari tanggal berakhirnya kontrak. Dan ini tidak boleh ditawar-tawar lagi. Ya Pak Bupati, nanti Pak Bupati bersama Forkopimda di Kabupaten Kota adalah ujung tombak untuk menegur kontraktor kalau agak lesu gitu atau ada alat berat yang mogok. Jadi kendaraan toki mogok, saya pikir ini peringatan terakhir. Motornya mogok bolehlah, tapi kalau eskavator atau beko mogok ganti yang baru. Ya. Tapi saya rasa motornya sudah juga layak diganti yang baru. Ya, jangan sampai gubernur duluan Pak Lidi ya. Ya, tidak apa-apa, itu kode alam agar ke depan lebih baik. Dan yang menyangkut kepentingan umum ini, kepentingan rakyat, kami nggak mau mogok-mogok ini. Ya, rekanan tolong nanti diatur. Tadi kata Pak Kadis, metodologi, sumber daya manusia, peralatan. Ya kalau cuaca kan hal yang bisa disiasati. Ya kalau hujan kerja sebelum hujan atau sesudah hujan. Selama hujan ya cari cara supaya jangan kena hujan. Yang kita takut itu hujan emas Pak Dedi. Kalau hujan air kita nggak takut. Kalau hujan emas kita takut karena kita akan meninggalkan pekerjaan ngutipin emas. Baik, saya pikir rekanan baik kontraktor maupun konsultan sudah satu tim ya. Bisa kontraktor saya ingatkan, Anda bukan siapa-siapa lagi, Anda sudah masuk dalam sebuah kolaborasi. Kewajiban kita semua untuk menyelesaikannya. Cuman enaknya kalau kontraktor habis kewajiban selesai, nah sama apa berarti? Kalau kita ya gaji aja tiap bulan, insya Allah. Tapi kebanggaan tidak bisa kita ukur dengan uang ya. Kebanggaan itu tidak bisa kita ukur dengan uang. Dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang ada di Abdia, jalan ini milik kita, mari kita awasi pembangunannya. Tapi sesudah jadi, mari kita rawat bersama. Seperti kapal Aceh Hebat 1, 2, 3, pesan saya selalu begitu, itu kapal rakyat, dibeli dengan uang rakyat, maka memeliharanya juga oleh rakyat agar umurnya panjang. Nah, kalau kapal itu kira-kira 30 tahun sampai 50 tahun. Saya nggak tahu nih Pak Kadis, jalan ini umurnya harus berapa tahun? Umur rencana biasa 100 tahun ya, 50, 10 tahun umur rencana. Tapi kalau pemeliharannya bagus kan umurnya bisa lebih panjang. Baik hadirin yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tetap jaga prokes karena COVID belum berakhir, tapi kita bersyukur bahwa COVID di Aceh itu sangat rendah. Mudah-mudahan terus begitu hingga hilangnya COVID. Saya juga menghimbau kalau nanti bulan Maret saatnya rakyat melakukan vaksinasi, tolong dilakukan vaksinasi dengan ikhlas, tidak perlu dipermasalahkan karena dua syaratnya sudah terpenuhi. MUI mengatakan halal, kemudian BPOM mengatakan aman secara medis. Jadi secara keimanan dia aman, secara medis aman. Nah, Pak Gubernur jangan ngomong-ngomong aja, saya sudah 2 kali Pak, dan sama sekali tidak ada efek yang negatif. Sesudah vaksin, Pak Bupati kita paling ngantuk sama lapar. Ya kalau ngantuk sama lapar memang kita suka malah kan. Biasa selera makan nggak ada, divaksin jadi banyak makan. Jadi vaksinasi untuk rakyat itu kira-kira bulan Maret. Tapi untuk tenaga kesehatan 2 hari yang lalu sudah saya lepas dari Banda Aceh. Mudah-mudahan di Abdia vaksinnya sudah
sudah sampai. Mudah-mudahan itu untuk tenaga kesehatan dulu. Dan saya ingatkan kalau tenaga kesehatan yang menjadi aparatur negara, PNS, ASN, tidak boleh menolak karena terikat dengan peraturan perundang-undangan, bukan terikat dengan moral tapi dengan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau tenaga kesehatan yang bukan aparatur negara, biar rakyat aja mau, masa tenaga kesehatan harus menolak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin semuanya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu 3 Februari 2021, peningkatan jalan batas Gaya Luas Babahrot. Dengan ini saya nyatakan dimulai pembangunannya. Sekali lagi yang wajib kita lakukan adalah senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pakai bidang, cari mana bidangnya, bidang. Harga mati. Bayang nak masyarakat malam. Ini ada dua kabin tegang. Berapa? Ini Pak Gub, Pak Rifki jam 12 malam bilang nggak ada rakit, nggak ada lampu, nggak ada bapak. Jadi kamu sama pakai senter masuk itu diserukan. Yang terhormat Bupati Aceh Daya, yang kami hormati Forum Koordinasi diawali sambutan Bupati Aceh Barat Daya yang hingga bisa melakukan tugas-tugas keduniaan dan mengumpulkan sedikit demi sedikit bekal kita kembali ke akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, contoh tauladan yang sempurna yang digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita punya kemampuan untuk mengikuti seluruhnya atau sebagian dari kesempurnaan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Gubernur, selamat datang Pak yang kedua ke sini. Kami dulu datang pada malam hari jam 12 malam ke sini. Saya dulu mohon sama Pak Gubernur, Bang jangan pulang dulu, lihat persoalan rakyat saya di sana. Pak Gubernur, walaupun ada nasihat dari beberapa orang, jangan ke sana malam-malam, nanti keamanannya nggak terjamin. Akhirnya beliau yakin, alhamdulillah. Yang saya hormati anggota DPRA, terima kasih sudah hadir. Ini ada sahabat saya Pak Samanindra, ada Pak Edi Kamal. Yang saya hormati Ketua dan
anggota DPRK Aceh Barat Daya, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Kepala Dinas dan Badan dari Provinsi, ini hadir saya lihat Pak Mawadi dari Kepala Dinas PU, Pak Mawadi juga Asisten 2 Gubernur Aceh. Terima kasih, selamat datang Pak di setia mendampingi Pak Gubernur. Alhamdulillah, moga-moga saya mengamati bagaimana kuatnya fisik Pak Gubernur. Mungkin ada semangat di sampingnya. Pagi di Calang, pagi sekali lagi sudah di Sinabang, naik kapal lagi. Paginya sekali lagi sudah di Calang lagi. Jam setengah 12 sudah dia. Masya Allah. Moga-moga yang mengikutinya jadi kuat dan tabah. Yang saya hormati Bapak Sekda, Kepala Dinas dulu atas bantuan provinsi. Jalan ini sudah dipasang rangka baja Bailey. Truk-truk dan mobil-mobil sudah bisa jalan. Dan 2012 kebetulan saja Pak Gubernur, pada hari pemilihan Bupati Aceh Barat Daya tahun 2012, pada hari saya kalah, jembatan ini hanyut. Entah kebetulan entah apa, nggak tahu saya. Dan sejak itu pemerintah Aceh Barat Daya di bawah pemerintahan Pak Bupati Jupri berusaha keras membangun kembali, berusaha membuat anggaran. Tapi selama 5 tahun gagal dan gagal saja. Sudah ditender, sudah dilaksanakan, mau selesai musibah lagi, macam-macam masalah. Cukup sehingga beberapa tokoh membisikkan kepada saya, banyak sekali masalah. Kelung Teguh Pak Bupati, kita kenduri potong terbu dulu, layak takjir. Kesimpulannya sudah nggak rasional. Saya nggak ingat berapa belas miliar. Tapi seperti Pak Gubernur pernah sampaikan kepada saya, mungkin rahasia sekali, entah bagaimana anggaran yang sudah saya plot. Biasanya kalau saya sudah teken dengan ketua DPR sini, nggak akan berubah di provinsi. Sepanjang hidup saya jadi bupati nggak berubah. Tapi khusus jembatan ini berubah lagi, uangnya hilang. Sudah saya plot, sudah anggarannya sudah ada, hilang. Saya putus asa. Saya termenung lagi, teringat cerita teman-teman orang-orang di sini. Oh, kayak haji ini. Nggak pernah Pak. Akhirnya saya tumpahkanlah pengaduan saya ke Pak Gubernur waktu itu. Kami duduk malam-malam, saya ceritakanlah betapa persoalan di sini sangat besar dan kita sudah putus asa. Saya cerita semua. Akhirnya Pak Gubernur yakin. Belum pernah Gubernur jam 12 malam tidak ada lampu. Kami datang ke sini bersama Pak Rifki Harsha, anggota DPR RI. Kami masuk semak, kami lihat abonmennya yang sudah ini. Saya sampaikan ke Pak Gubernur, bantulah saya. Nggak ada jalan lain. Saya anggarkan kembali dalam Otsus Kabupaten, sudah overlapping. Sudah tidak bisa. Kalau diperiksa masalah. Akhirnya satu-satunya harapan adalah pada kebaikan hati Pak Gubernur waktu itu. Nah, akhirnya Allah mengabulkan doa-doa rakyat Abdiya yang sudah 8 tahun sangat menderita. Ini ongkos rakit, waktu yang ke ini sangat tersita. Masyarakat tiap hari ribuan orang antri rakit di sini. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, Pak Gubernur kemudian konsisten. Berapa kali saya WA Pak Gubernur, bagaimana jembatan saya, bagaimana, hampir selalu saya WA Pak Gubernur supaya Pak Gubernur nggak lupa. Insya Allah Pak Bupati nggak apa-apa tuh, sudah saya sampaikan begini. Tenang sebentar. Bulan depan saya risau lagi, saya WA lagi. Balasan Pak Gubernur begitu juga. Ketika ketemu saya sampaikan lagi. Itulah riwayat dan alhamdulillah
Saya terus terang bersujud syukur dan bernazar, Pak. Mungkin satu-satunya proyek yang saya bernazar dan sujud syukur di Abdiya ini cuma ini satu. Karena sudah putus asa, stres. Bagaimana lah? Saya juga berterima kasih kepada pelaksana, Pak Kepala Dinas PR Provinsi. Bapak sudah memilih kontraktor yang tepat, sehingga saya sempat juga deg-degan. Ini dengan waktu yang singkat begini, apa mungkin proyek ini siap? Saya jalan sendiri, saya lihat kemajuannya pesat, alhamdulillah. Pulang dari sini risau lagi nanti, jangan-jangan nggak selesai. Begitulah seterusnya, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu mengurus jembatan ini sehingga terlaksana, terutama kepada kontraktor pelaksana dan Adinda Romi Saputra yang mengawal dari sejak usulan bawa pulang uang kita. Saya sampaikan, bawa pulang uang Abdiya yang kemarin hilang. Kalau saya anggarkan lagi, tidak mungkin. Saya diperiksa. Dan alhamdulillah dengan keterbukaan Pak Gubernur, akhirnya uang itu dengan berbagai upaya berbagai pihak. Di PRK berapa kali ke Banda Aceh juga mengurus hal yang sama. Alhamdulillah selesai. Demikian sekilas informasi tentang jembatan ini Pak Gubernur, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya terasa plong. Kalau akhir jabatan saya sebentar lagi pun udah nggak apa-apa lagi Pak. Udah selesai. Yang kedua yang perlu saya laporkan ke Bapak adalah jengkol Abdiya. Ini adalah komoditi perkebunan yang paling menguntungkan di Indonesia sekarang. Ini sudah keluar sertifikat atas bantuan provinsi kemarin dari Dinas Pertanian Provinsi. Sudah keluar sertifikat Menteri Pertanian Republik Indonesia bahwa ini adalah jengkol paling unggul di Indonesia. Saya lihat tahun lalu pengadaan jengkol Provinsi Aceh sampai 15 miliar. Sumatera Utara miliar-miliar pengadaan jengkol. Sekarang pengadaan jengkol seluruh Indonesia itu kalau tidak ada dukungan dari Abdiya nggak menang tendernya. Insya Allah. Dan ini akan menghidupkan ekonomi baru di Abdiya dan khususnya di Aceh, Pak. Jengkol ini bisa berproduksi 1 ton ke atas, umur tahun ke atas usianya di atas 500 juta. Makanya sampaikan ada pimpinan DPRA dan anggota DPRA, mohon maaf mungkin ada Pak Saman, Pak Samendra gitu. Penghasilan 1 hektar jengkol Abdiya yang sudah berusia di atas 10 tahun itu mohon maaf mengalahkan penghasilan anggota DPR yang resmi, DPRA maksud saya. Jadi untuk apa sih Bu? Atau eselon 2 sekali panen 1 hektar itu cuma berisi 50 batang, cuma 50 batang, ukuran 15 kali 15 tanamnya. 1 batang umur di atas 10 tahun itu menghasilkan rata-rata seperti saya sudah menikmatinya Pak. Saya juga punya kebun jengkol. Rata-rata minimal 1 ton per batang. Dipetik sendiri, ditimbang sendiri. Pemiliknya cuma cengkel-cengkel gigi di bawah. Dibeli dengan harga 12.000 di atas pohon. Kalau 1 ton saja berarti 1 batang dia 12 juta. 50 batang 600 juta. Sekali panen. Sekali panen. Tadi ada dari Kepala BSP Pak Provinsi, BSP Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi. Kepala Litbang Pertanian juga tidak percaya karena selama ini satu-satunya jengkol unggul yang disertifikatkan oleh Menteri itu punya Lampung, Pak. Lampung itu kemampuan produksinya. Jadi moga-moga tahun depan Pak Gubernur juga memprogramkan seperti kemarin program pengadaan jengkol untuk rakyat Aceh, dan alhamdulillah kalau itu ada
pasti mereka minta dukungan ke Abdiya dan ambil bibitnya di Abdiya. Ini kami harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan ekonomi daerah sesuai dengan presentasi dari salah satu dirjen keuangan kemarin, Menteri Keuangan. Mereka menilai Abdiya secara kesehatan keuangan sangat bagus dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan andalannya cuma satu, pertanian. Sesuai dengan pidato Pak Gubernur tadi di Jalan Rangon, satu-satunya yang pertumbuhan positif selama COVID itu adalah pertanian. Kami mohon dukungan Pak Gubernur untuk pengembangan bibit jengkol unggul nasional ini, terutama baik swasta maupun pemerintah itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Gub atas jembatan ini, sesuatu yang mungkin tidak bisa kami balas, dan sebuah keberanian malam-malam ajudan Bapak, protokoler Bapak membisikkan ke saya sana macam-macam. Tapi ya kalau protokoler Bapak menyampaikan ke Bapak, mungkin Bapak nggak berani datang. Tapi alhamdulillah, moga-moga disampaikan atau disampaikan Bapak nggak percaya. Terima kasih. Sekali lagi kepada Allah kami mohon ampun atas berbagai dosa dan kekhilafan kekurangan kita dalam memimpin Aceh Barat Daya. Kepada masyarakat Abdiya yang belum tersampaikan keinginan-keinginannya atau kecewa dengan banyak kebijakan-kebijakan, kami mohon maaf lahir batin. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Bupati untuk mengambil tempat. Penyerahan sertifikat unggul nasional untuk varietas bibit Lampung, tapi jauh di bawah kita. Ya, saya kan Pak Bupati lihat kamera. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Oke. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Abdiya, Bapak Sekda beserta keluarga besar PNS dan ASN Kabupaten Abdiya, pemerintahan kecamatan, Bapak Camat dan seluruh dan keluarga besar Kecamatan Kuala Bate. Ada Pak Teguh Sama Indra. Saya tadi baru tahu Pak Habibur Rahman, salah satu kabid ya yang ada di Dinas Pertanian Perkebunan. Yang saya hormati, saya banggakan fraksi yang ada di sebelah kiri ini, ada wartawan. Ini juga tidak akan bisa sukses. Dan saya agak surprise nih Pak Bupati. Ini dan silaturahmi kita pada hari ini. Ini semua mungkin karena izin Allah dan kita harus bersyukur untuk itu. Tapi biasanya izin Allah ini juga ada syaratnya Pak Bupati. Harus dengan keikhlasan kita dia bisa terjadi. Nah dalam konteks Kerung Teguh saya yakin malam itu Pak Bupati bukan mau menjebak saya mengajak ke sini. Tapi beliau memang ikhlas ingin membantu rakyat yang sebenarnya sangat berbahaya menyeberang dengan rakit dengan arus Kerung Teguh yang begitu deras. Sekali lagi kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. Karena semangat juang, semangat membangun, semangat berdagang, bahkan semangat berperang itu sudah lebih dulu dijalani Rasulullah, dan kita wajib meniru setiap tingkah laku Rasulullah, termasuk memperlakukan tawanan perang. Nah konteks ini tentu keikhlasan, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, itu sebenarnya yang wajib kita contoh dari Rasulullah. Sejak 2017 dan masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah Aceh tahun 2017-2022, dan itu adalah kanun. Kanun itu adalah perangkat hukum yang paling tinggi di daerah. Salah satu program unggulan dalam visi misi tersebut, saya bersama Pak Irwandi waktu itu mencanangkan program unggulan yang kita sebut sebagai Aceh Semegat, yaitu memastikan tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur
secara cerdas dan berkelanjutan. Cerdas di sini maksudnya yang paling prioritas, apakah itu kecil, apakah itu menengah dan besar, yang paling prioritas harus paling lebih dulu kita bangun. Dan memang harusnya tidak boleh ditawar-tawar lagi. Tidak boleh tiba-tiba anggaran infrastruktur itu hilang. Nah, saya sepakat sama Pak Bupati, sesudah berjanji tengah malam di tempat ini pun kemudian beberapa kali anggaran tersebut hilang. Ada yang terhapus, ada yang lupa ditulis. Jangan-jangan yang dikatakan Pak Bupati ini benar. Sampai di akhir ketika hampir pasti anggaran Gunung Tengkuh teralokasikan, datang COVID, Pak Bupati. Nyaris gara-gara COVID gagal lagi. Tapi waktu itu karena seringnya Pak Bupati mengganggu saya dengan WA-nya, saya juga akhirnya merasa berhutang. Karena malam-malam sudah berjanji di tempat ini, dan saya yakin waktu berjanji itu jin-jin yang dikatakan Pak Bupati itu menyaksikan juga. Sehingga saya tidak berani mengingkarinya, Pak Bupati. Alhamdulillah, yang pasti yang saya katakan tadi, semua kita ikhlas pada malam hari itu. Ada beberapa tokoh masyarakat ikut bersama kita, dan COVID pun akhirnya tidak bisa menghambat niat dan keikhlasan kita tersebut untuk akhirnya terwujud jembatan Gunung Tengkuh. Bapak Ibu sekalian, jembatan di belakang saya ini, di hadapan Bapak Ibu sekalian ini, jembatan mungil saja sebenarnya, 60 meter bentangannya. Saya juga nggak tahu kenapa begitu banyak kendala. Dan saya mohon untuk tidak melihat jembatan ini secara kuantitatif. Mungil memang ukurannya, tapi jembatan kita ini adalah setitik air di tengah-tengah padang pasir. Kita semua kemudian sangat senang, sangat berbahagia karena kontraknya pun waktu itu agak telat. Saya sebenarnya nggak yakin ini selesai. Jadi sesudah ada pemenang, saya pura-pura lupa aja. Nyoka pasti handuk, lantai dalam pikiran. Tapi saya minta waktu itu Pak Bupati, dan Pak Bupati juga melaporkan, sebagai kepala daerah beliau juga mengawal langsung pembangunan jembatan ini, bahkan membantu apa yang bisa dibantu dalam kewenangan seorang bupati tanpa melanggar aturan perundang-undangan, sehingga ikut bersama-sama membangun jembatan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama warga Abdia, justru motivasi dan pola kerja kolaborasi membangun jembatan inilah yang ingin saya terapkan di Jalan Mutias. Kita berada di pihak yang sama. Seluruh unsur pemerintah vertikal pun ada dalam satu sisi, dan kalau itu terjadi, kolaborasi itu berjalan. Alhamdulillah, contohnya jembatan Gunung Tengkuh, setitik air oase di tengah padang pasir bisa kita selesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Untuk itu saya mengapresiasi rekanan siapapun dia, dan semoga semangat ini bisa ditularkan ke jalan Babahret Batas Gaya Luas. Tepuk tangan untuk yang menjadi rekanan. Bapak Ibu sekalian, secara formal jembatan ini punya peran strategis untuk pertumbuhan ekonomi, dan sekali lagi Abdia punya spesifikasi dalam urusan ekonomi, karena sudah sejak lama Abdia lebih dulu menyadari bahwa sektor pertanian lebih unggul dalam situasi apapun dibandingkan sektor-sektor yang lain. Sektor jasa misalnya itu mati total Bapak Ibu sekalian selama COVID. Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta selama COVID itu minus 10% karena mengandalkan sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi atau kontraksi ekonomi Provinsi Bali yang hampir 100% mengandalkan jasa itu minus 12%. Tapi alhamdulillah di Aceh, karena ada kabupaten seperti Abdia yang dari sejak lama mengandalkan sektor pertanian, kontraksi ekonomi kita 2020 hanya minus 0,11%.
Nah, angka yang begitu baik, jauh lebih baik dibandingkan Bali dan DKI Jakarta adalah kontribusi kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh. Kalau kota mengandalkan jasa. Nah, salah satu yang terbaik dalam sektor pertanian hari ini dibuktikan dengan sertificated benih buah jengkol adalah Kabupaten Abdian. Bapak Ibu sekalian, melakukan hilirisasi minimal barang setengah jadi. Tidak cukup jengkol kita jual dari pohonnya. Orang pengusaha besar pisang Cavendish yang selama ini menanam galakkan lagi, perlu dikembangkan lagi dalam skala yang lebih luas. Insya Allah kita sudah kukuh. Dengan ini saya nyatakan resmi beroperasi. Seiring dengan itu, wal musliman wal mu'minina wal mu'minas birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu farajata wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha ya mujibas sailin. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata. Tuhan kami, turunkanlah rahmatmu ya Allah, turunkanlah keselamatanmu ya Allah, berikanlah keberkahanmu ya Allah di atas kami ya Allah, di atas pemimpin-pemimpin kami ya Allah yang telah bekerja lelah untuk masyarakatnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, jauhkanlah pemimpin kami daripada segala fitnah ya Allah. Panjangkanlah umurnya ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wabarakatuh. Jembatan Krung Tekuh, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya, hari ini 3 Februari 2021 resmi Oh, nggak ada HGU nih, nggak ada ya? Oh iya. Kelihatan rangka bajanya? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nampak rangka baja? Nampak. Oke. Sudah tertanam ini ya? Bisa dipakai kayaknya ya? Iya. Ini praktis, rakit mati ya? Jadi orang kadang orang bikin timun bisa cepat. Ya. Kita terbuang waktu di sini 2-3 jam. Ya. Jadi kalau dia ke kebun itu cuma hanya buat kita sendiri. Polindung Oh, pakai pupuk. Nombor 2 jaga jarak, nombor 2 jaga jarak. 3, 1, 2, 3. Gaya bebas, gaya bebas. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Pak. Oke. Sekaligus meresmikan jembatan Krung Tekuh di Kabupaten Rupiah. Nah, jembatan ini kecil memang, bentangnya hanya 6 meter, tapi perjuangan Pak Bupati, perjuangan kami di provinsi untuk menyelesaikan jembatan ini sangat panjang, 4 tahun. Memang ada beberapa barang ini ke seluruh Aceh. Nah, nanti saya tadi udah minta bibit 10 saja, saya tes tanam di Benua Meriah, di Aceh Besar dan di Kota Banda Aceh. Kalau nanti berhasil, tentu Pak Bupati harus kasih tahu kiatnya supaya berhasil, karena kabarnya pupuknya beliau pegang juga kan. Jadi kalau mau kasih kiat semua dikasih, jangan ada yang disembunyikan. Bibit jengkol Abdian. Cuman jengkol ini sekarang untuk konsumsi ya? konsumsi. Ya. Jakarta jengkol sudah masuk restoran elit. Nah, Pak Bupati membaca itu. Kalau urusan pertanian saya belajar sama beliau. Makasih ya.